Terima kasih kalian kalian akan pasti kena. Waktu itu channel YouTube bermunculan. Cuma yang konsisten ini adalah yang saya lihat dari awal keluar ini sebelum pukul 3 nih. Sebelum pukul 3. Cecep nih konsisten. Iya, Dari saya sering nonton juga. dari apa yang dia tahu. Taunya maksudnya dalam dalam kapasitas dia sebagai, ya kalau bisa dikatakan paranormal lah. Iya, dia kan ahli metafisika, Pak. Iya. Jadi memang Jadi kata Cecep itu ngomong ke saya bahwa setiap barang itu punya memori. Jadi tanaman, tumbuhan apa yang mereka lihat nih, kayak begini sekarang nih, pohon ini nih surawung umpamanya ya. Ini ketika kita ngobrol begini mereka menyimpan memori. Pasti. Gitu. Iya. Jadi Cecep itu melihat dari rekaman memori itu. Tapi ya balik lagi, yang namanya itu ilmu kan datangnya dari Allah. Ya balik lagi itu kan segala sesuatunya Allah yang maha tahu. Betul. Iya Pak, betul sekali. Gitu Bang Jack. Terus ini Pak, boleh bertanya lagi? Boleh Bang Jack, santai pan bari ngobrol ya Mas. Iya. Nah, jadi ini pertanyaannya memang ini juga saya melihat di channel YouTube ya, di channel YouTube Pak Indra juga. Waktu dulu kan menjelaskan tentang masalah yang Ki Anom itu, Pak. Bener nggak Pak? Apa bener apa tidak itu Pak? Yang Ki Anom yang mana? Yang di desa? Yang di desa itu. Jadi menjelaskan bla bla bla, waktu itu kan Danu jam 3 pagi keluar. Kan saya pernah podcast juga dengan Danu sebenarnya, dengan saksi gitu maksudnya. Tidak ada. Cuman tidak ada rekaman maksudnya. Tidak gitu. ada hipnotis. Tidak ada ya? Tidak ada hipnotis itu. Itu betul real atau gimana? Artinya Danu ngomong sendiri dan itu ya? Disaksikan oleh tidak ada tekanan apapun ya? Nggak ada. Orang, kenapa saya minta di desa ya? Iya. Waktu itu karena memang pertama Danu kan masih dari keluarga kita. Betul. Itu makanya saya minta izin, udahlah kalau mau tanya-tanya mah di sini aja. Iya. Sama pihak kepolisian. Nah di sini kan banyak juga, aku kan ngambil juga dari kolom komentar, banyak simpang siur juga. Apakah ini benar jam 3 itu begini keluar? Lalu saya kan penasaran, podcast juga dengan Danu, dan keluar nggak jam 3? Enggak. Kalau podcastnya Mas kan enggak. Kalau menurut keterangan itu kan ya keluar jam 3 pagi melihat ini gitu, seperti itu. Ada rekamannya sebenarnya. Sebenarnya rekamannya ada mungkin di. Ada tapi di pihak penyidik. Pihak penyidik ya. Nah itu yang jadi penasaran publik kan seperti itu. Banyak sekali pertanyaan gitu. Iya. Nah itu. Jadi sebenarnya nggak ada kades kok ikut-ikutan, kan ada yang seperti itu. Justru saya itu menyelamatkan pertama keluarga, kedua warga kan gitu. Iya. Jadi lebih baik di tempat netral itu adalah di balai desa. Sampai waktu itu nggak tidur sampai subuh. Sampai subuh tidak tidur. Tapi intinya balik lagi, karena memang ya mungkin karena ada unsur, bukan tekanan ya, tidak ditekan. Ada unsur mungkin karena sudah lelah nih, sudah jam 4 subuh kan itu belum tidur, bisa wae kan orang. Yang daripada gitulah biar bikinlah cerita begini yang bisa aja. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu kalau bagi saya karena ada langsung berhadapan, dianggap hal yang wajar tuh, karena mungkin bukan tekanan itu karena digebrak atau dipukul, bukan. Karena memang keadaan aja, karena sudah dari Polres gitu kan, udah jam 12 malam sampai jam 4 kan nggak tidur. Nah, tekanan itu karena mungkin kondisi yang lelah, bisa saja psikologis. Kan gitu. Ya, benar. Nah, tapi kan kalau yang namanya netizen karena hanya lihat di video gitu,
apalagi dibumbui dengan keterangan-keterangan yang aneh-aneh, akhirnya keluarlah Iya, iya, betul. gitu. Mm. Ya, Nah, itu mungkin saya mah, Bang Jack, kepenasaran publik kan jadi terjawab gitu kalau kan. bagi saya mah ya hal yang wajar saja. Mm. Tapi yang penting saya ucapkan terima kasih kepada seluruh apa netizen Iya, iya, benar. yang terus menerus mengawal kasus ini. Mm. Adapun ada suara yang sumbang atau itu wajar lah. Wajar, iya kan. Hal wajar karena manusia itu kan beda pendapat. Mm. Beda pendapat itu ya beda itu ya hal yang wajar. Karena memang posisinya saya juga tidak bisa menyalahkan karena tidak ada di lapangan. Betul. Oh, seperti itu ya. Oke, mungkin Pak Indra dicukupkan sekian dulu video pertama ya, obrolannya. Nanti kita sambung yang kedua. Boleh. Nah, ini di-cut dulu. Udah nggak apa-apa, nanti di-cut dulu nggak apa-apa. Ini tenan naon sok. Iya. Nah, ini bahasannya naon. Hanya ngobrol naon anu Bang Jeng ingat. Baik, kita lanjutkan ke video yang kedua, teman-teman. Nah, di video yang kedua ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali bersama Pak Kades, yaitu tentang masih masalah pembahasan kasus Subang ini. Jadi begini Pak Kades, memang kasus Subang ini sudah banyak sekali opini dan asumsi liar di masyarakat yang belum juga terpecahkan, dan mungkin juga masyarakat sangat sekali penasaran dengan lamanya pengungkapan kasus ini. Nah, jadi harapan Pak Kades ke depannya dan dari detik ini sampai ke depan bagaimana seperti itu? Kalau harus Bang Jack ketahui nih, saya sampai putih begini tuh ya sama juga itu mikirin itu. Sampai ketika saya kemana aja nanya, Iya. itu gimana katanya kasusnya. Banyak lah sering yang saya tanya. Terus saya juga kadang sering begini ya, sering iseng gitu. Hanya ingin memancing kepenasaranan netizen gitu. Iya. Ketika saya main ke Mabas gitu, disangkanya kan saya ke Mabas tuh apa gitu. Iya, iya. Padahal dalam hal lain gitu. Jadi sering saya itu. Dan harapan saya Bang Jack, ya kasus ini Terungkap ya, amin. Kasus ini terungkap supaya tidak menjadikan fitnah. Iya. Bagi siapa Amin, saja. Kalau terungkap kan sudah jelas. Tinggal begini saja, saya berharap mungkin ada juga sedikit keberanian dari pihak kepolisian ketika menetapkan tersangka itu dengan dasar-dasar yang kuat, sesuai yang diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, mungkin itu harapan saya beserta warga masyarakat Desa Jalan Cagak. Dan terus saya juga masih ingat saja ketika buat konten dengan Bang Jack. Iya, betul. Ketika saya kasih uang pada saksi untuk ongkos. Iya, itu kan waktu itu membahas uang-uang gitu. Jadi masih ingat aja. Masih ya. Tapi saya memaklumi. Karena sekali lagi mereka tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Iya. Dan umumnya saya itu kan sebagai kepala desa, terus orang tahu korban ini adalah saudara. Ketika saya mengabaikan orang yang mau membantu pihak keluarga, apa nanti kata mereka? Iya, benar. Kades udah warganya yang dibunuh itu, terus keluarganya, masa kami ini berangkat ke sana tidak diperhatikan, kan gitu. Jadi ke almarhum itu Uwa. Iya, Uwa. Karena saya dari kecil tuh dirawat. Iya. Kan rumah saya sama rumah Mih itu sama rumah almarhumah itu berdekatan. Hanya terhalang satu rumah.
Jadi setiap pulang sekolah, karena dulu almarhum bapak masih kerja, kemudian ibu juga masih kerja. Jadi kalau datang ke rumah tidak ada siapa-siapa.